Institut Teknologi Sumatera didirikan pada tanggal 6 Oktober 2014 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden. Sebelum diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2014, Institut Teknologi Sumatera sudah memulai kegiatan akademik dengan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012 dengan kampusnya yang masih di Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Sumatera dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung selama 10 tahun ke depan dengan kualitas minimal setara dengan Institut Teknologi Bandung. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Sebelum didirikan Institut Teknologi Sumatera dan Institut Teknologi Kalimantan sebagai perguruan tinggi negeri, di Indonesia hanya memiliki 2 institut teknologi negeri yang diunggulkan, yaitu Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Kedua institut itu berada di Pulau Jawa. Di satu sisi, kedua perguruan tinggi negeri tersebut sudah memiliki daya tampung melebihi batas maksimal. Di sisi lain, kebutuhan akan lulusan dari institut teknologi di tingkat nasional semakin meningkat. Atas dasar kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menambah jumlah institut teknologi yang ada di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia pada tingkat nasional. Jadi ITERA itu tidak datang begitu saja dari pusat gitu. Jadi datang karena kebutuhan daripada masyarakat, dalam konteksnya Pulau Sumatera, di mana pada saat itu mereka membutuhkan adanya Institut Teknologi. Sebab itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Pak Nuh, pada saat itu Menteri, mengarahkan bahwa perlu dibuat 2 institut teknologi lagi, satu di Sumatera dan satu di Kalimantan. Nah, Pak Menteri meminta ITB dan ITS, ITB memimpin atau mengarahkan yang di Pulau Sumatera, dan kemudian ITS mengarahkan yang di Pulau Kalimantan. Jadi selama perjalanan saya di ITB, itu saya menjabat cukup banyak di akademik. Jadi pertama itu saya adalah salah satu ketua subprodi, ya, subjurusan transportasi di sipil. Kemudian saya diminta menjadi wakil Pascasarjana, dan hampir 8 tahun saya memegang direktur Pascasarjana. Pada tahun 2010 pada saat itu saya selesai. Kemudian 2011 saya kosong. 2012 saya diminta untuk mengisi wakil ketua tim pendiri ITERA pada saat itu sampai tahun 2013-14. 14 kemudian langsung diminta menjadi menjadi rektor di ITERA. Tapi inti bagi saya adalah bahwa pada saat pertama ini penting. ITERA itu diberikan suatu amanah. Rektor ITERA pertama adalah untuk menjadikan Institut Teknologi pertama itu adalah menjadi Center of Excellence untuk Sumatera. Saat ini Indonesia sudah memiliki 4 institut teknologi negeri. Salah satunya yaitu Institut Teknologi Sumatera. Institut Teknologi Sumatera ini dibangun dengan keinginan untuk memajukan serta pengembangan kualitas dan kuantitas institut teknologi yang ada di Pulau Sumatera, yang sembarang tentunya dapat menghasilkan suatu lulusan yang berkompetensi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Sumatera.
Oleh sebab itu, semua pengembangan program studi berasal dari seluruh provinsi yang ada melalui Bapeda untuk rencana strategis 25 tahun ke depannya. Dan ITERA mencoba mengembangkan program studinya sesuai dengan kebutuhan tersebut. Inilah suatu terobosan yang ITERA coba lakukan untuk mendukung percepatan pembangunan di Pulau Sumatera. Tentunya inilah tugas besar ITERA dalam mengemban amanah untuk dapat melaksanakannya. Program studi yang berada di ITERA adalah program studi yang didesain dengan memperhatikan potensi yang ada di Pulau Sumatera, sehingga akan menghasilkan sumber daya unggul sesuai kebutuhan. Pada tahun 2020, ITERA telah memiliki 3 jurusan. Yang pertama jurusan sains, yang kedua jurusan teknologi industri dan produksi, yang ketiga jurusan teknologi infrastruktur dan kewilayahan dengan jumlah total program studi 35. Selain kegiatan akademik, mahasiswa ITERA juga dibekali diri dengan kegiatan-kegiatan non-akademik yang akan meningkatkan kualitas soft skill melalui organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan acara kampus. Diharapkan mahasiswa ITERA dapat menyeimbangkan antara kehidupan akademik dan kehidupan sosial. Sumatera bertujuan untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumatera khususnya dan bangsa Indonesia yang sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia. Dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemanusiaan dan lingkungan melalui wahana Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan penugasan Institut Teknologi Bandung untuk melahirkan Institut Teknologi Sumatera, diharapkan ITERA memiliki reputasi dan kualitas yang mendekati Institut Teknologi Bandung. Pada masa mendatang, Institut Teknologi Sumatera telah memiliki rencana pembangunan 20 tahun ke depan, tetapi akan dipercepat menjadi 10 tahun. Program pengembangan yang tercantum dalam Master Plan Fisik, Master Plan Akademik, dan Master Plan Sumber Daya Manusia. Diharapkan setelah itu Institut Teknologi Sumatera dapat bersaing pada dataran global, yakni perguruan tinggi terkemuka di dunia. Kulihat ibu pertiwi